Satu persatu bukti peradaban kuno era Mataram Medang di wilayah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk mulai terungkap. Wilayah di bawah penguasa Raja Pusindo ini dulunya bernama Watek Marganung. Di bawah Watek ini ada wilayah lagi disebut Wanua Hering, suatu tempat setingkat desa di mana sebuah prasasti Hering ditemukan. Itu bisa diungkap dari prasasti Hering yang pernah ditemukan di makam umum Kujon Manis. Dahulu pada waktu ditemukan itu kondisi Kujon Manis itu berupa puing-puing wihara. Jadi prasasti Hering itu ditemukan di antara puing-puing wihara, yaitu tempat peribadatan orang Buddha. Ini sebagaimana tertulis di dalam isi prasasti bahwa Watek Marganung, di dalamnya ada Wanua Hering yang pada saat itu masih disebut Kakatikan Hering, yaitu tempat pengembalaan Rojokoyo milik seorang pejabat. Tapi ketika ditetapkan sebagai tanah sima, lemah Kakatikan itu tidak boleh lagi digunakan untuk ladang pengembalaan. Untuk sejarah Tanjung Anom itu sebenarnya sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali, karena ada 3 prasasti yang pernah ditemukan di wilayah Tanjung Anom. Di antaranya yaitu yang tertua seperti prasasti Ring, ini ditemukan pada tahun 1889 oleh orang Belanda. Di dalam prasasti itu berangkat tahun 856 Saka, kalau dibuat Masehi ya 934 Masehi. Ini termasuk prasasti tua yang ada di Nganjuk. Kemudian ada prasasti Wowohan yang ditemukan di Bandar Alim, dan prasasti Demangan juga ditemukan di Demangan dekat dengan Bandar Alim. Ketiga prasasti itu menunjukkan penetapan sima. Ini hebatnya di Tanjung Anom itu ada 3 prasasti yang sama-sama menyebutkan tentang penetapan sima. Hanya saja kalau prasasti Hering ini di masa Raja Sindok, jadi termasuk awal-awal Raja Sindok memindahkan istana kota raja dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian 5 tahun kemudian memberikan tanah perdikan kepada rakyat Kakatikan Hering yang ada di Kujon Manis ini. Prasasti Hering ditemukan di desa Kujon Manis, sekarang menjadi kompleks pemakaman umum. Di tengah kompleks ini ada bekas bangunan suci agama Buddha disebut wihara. Jejak bangunan wihara masih terlihat dengan jelas, berupa profil-profil batu andesit berukuran sangat besar dan batu-batu isian bangunan wihara. Kondisinya tersebar kemana-mana dalam area komplek makam. Sebagian dijadikan banci, sebagian lain dimanfaatkan warga sebagai batu nisan. Namun tak sedikit pula yang berserakan kemana-mana hingga ke rumah-rumah warga. Ini sebenarnya banyak cerita yang panjang di Tanjung Anom. Tidak hanya era-era Mataram klasik, tapi era-era setelahnya juga banyak. Seperti pada saat era Sultan Agung, yaitu ada seorang Ki Ageng Keniten, yaitu seorang panglima perang dari Pasuruan yang terjebak di kalah perang di Tanjung Anom, kemudian sampai dimakamkan di makam umum Kujon Manis ini. Ini menunjukkan bahwa Kujon Manis atau Tanjung Anom itu memiliki sejarah yang lengkap, dan seterusnya bahkan seni budaya pun di Tanjung Anom itu juga termasuk lengkap.
termasuk lengkap karena di Tanjung Anom ini juga dikenal dengan kesenian tayubnya ya. Tayubnya itu sebagaimana tertera di dalam isi prasasti Hering, bahwa di dalam prasasti itu ada istilah Widumanidung. Widumanidung itu seorang penari yang dikelilingi oleh para pengibing. Jadi sama persis dengan seni tayub yang berkembang di Tanjung Anom. Jadi isi prasasti Hering itu sama persis dengan isi prasasti Candi Lor atau prasasti Anjuk Ladang, prasasti penetapan Sima yang lain semasa era Sindo. Bahkan baru saja batu wihara sejenis dengan bekas bangunan suci agama Buddha ditemukan di tengah perkampungan warga desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, berjarak sekitar 1 km arah barat situs makam Kujon Manis. Pertama kali prasasti Hering ditemukan di antara peruntuhan bekas bangunan wihara pada tahun 1889. Prasasti disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D67. Isi prasasti menceritakan Raja Pusindo tahun 856 Saka atau 934 Masehi menetapkan tanah Kakatikan Hering sebagai Sima Swatantra. Karena seorang pejabat Samgat Marganung bernama Pudanggil bersama istrinya Diah Pendel membeli tanah beserta rumahnya untuk dibangun sebuah wihara. Kemudian dimohonkan kepada Raja Sindo agar dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Luas tanah beserta rumah yang dibebaskan dari pajak adalah 6 tanpa 1 suku yang dibeli dari beberapa warga Kakatikan Hering. Jadi prasasti Hering itu pada waktu itu ada seorang tokoh yaitu namanya Samget Marganung yang bernama Pudanggil. Itu membeli beberapa tanah ya dari rakyat Hering pada waktu itu, memberi beberapa bidang tanah dan beserta rumahnya, jadi tanah dan rumah. Kemudian istrinya juga ikut-ikut membeli tanah juga, namanya Diah Pendel itu. Diah Pendel juga ikut membeli tanah dan rumah, beberapa rumah itu yang digunakan untuk pembangunan wihara. Jadi wihara itu tempat bangunan suci bagi orang Buddha. Sehingga di Kujon Manis yang sisa-sisanya masih banyak di sana itu sangat terlihat sekali. Dulu adalah bekas atau jejak bangunan wihara bagi warga umat Hindu yang ada di wilayah Tanjung Anom. Ini menandakan bahwa pada waktu itu sudah ada seorang tokoh yang terkenal ya di Tanjung Anom. Hanya saja di sini ada sebutan nama Watek Marganung. Kemudian ada lagi nama setingkat desa yaitu Kakatikan Hering. Itu yang tertera di dalam isi prasasti Hering tersebut. Nah, lantas apakah Marganung kemudian menjadi desa Ganung, kemudian Hering menjadi desa Keringan, itu menurut saya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tempat di mana ditemukannya prasasti Hering itu in situ. Jadi biasanya prasasti itu ditemukan di mana bangunan suci itu dibangun. Jadi saya masih meyakini bahwa prasasti Hering itu in situ, ditempatkan di tempatnya, di mana di situ ada bangunan suci yang melekat. Karena di situ juga disebutkan namanya Wihantan atau wihara, tempat bangunan suci bagi orang Buddha. Lantas bagaimana dengan toponimi yang lain, seperti ada kata di situ juga disebutkan kata Wahuta Hujung, bahkan di agak ke bawah itu ada kata Hujung Galuh dan sebagainya. Itu ya silakan saja kalau ingin mentoponimikan kata-kata tersebut menjadi
nama-nama wilayah atau tempat yang ada sekarang ini menjadi Ngujung, menjadi Ganung, menjadi Kelingan, menjadi apa saja itu silakan, tapi dengan catatan bahwa itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau saya menyebutnya yaitu otak-atik Gathuk. Nah, terus yang perlu menjadi catatan saya berdasarkan buku-buku yang saya baca dari Prasasti Batu keluaran Museum Nasional Indonesia dan terjemahannya dari Wuryantoro, dari buku tentang Sima dan bangunan keagamaan di Jawa abad klasik, bahwa di Tanjung Anom itu memiliki sejarah yang besar, bahkan berkembang hingga masa kolonial. Bahkan di Tanjung Anom juga terkenal, yaitu seorang Darmojoyo ya, yang bersama kelompoknya itu berani menentang pemerintahan Belanda pada waktu itu. Ya, ini menandakan bahwa Tanjung Anom sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Nah, ini waktunya untuk mengungkap sejarah yang benar yang ada di Tanjung Anom, karena Tanjung Anom tidak kalah dengan wilayah-wilayah yang lain seperti Nganjuk sendiri, dan mungkin di selatan itu ada Ngronggot, kemudian ada Prambon ya.